Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan rahmat serta taufik hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi data hasil psikometrik dan potensi diri murid kelas 12 sebagai proyeksi studi lanjut. Untuk Bapak Muhammad Syariful Banun, Sarjana Sains, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir. Tentunya kehadiran Bapak Ibu sangat berarti ya bagi anak-anak kita tentunya dalam langkah ke depan. Nah, izinkan pada kesempatan siang hari ini ya, pagi menjelang siang hari ini kami akan sharing kepada Bapak Ibu semua terkait dengan data hasil psikometrik yang sudah kami lakukan dan beberapa data potensi ya, baik data input, proses sampai data produk. Nah, ini nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu untuk bisa dipahami lebih lanjut. Oke, Bapak Ibu, izinkan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi mau kemana anak kita setelah SMA? Ya, ini menjadi sebuah misteri ya. Mau kemana anak kita setelah SMA begitu? Nah, kita akan tunjukkan fakta-fakta terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Ada banyak ya sebenarnya, paling banyak anak-anak tentunya di insan cendekia kuliah ya. Nah, tapi ada pertanyaan, kuliah itu di mana? Ada yang kerja pun juga ada Bapak Ibu. Ya, kerja mau kerja apa? Bahkan 2 tahun yang lalu setelah lulus insan cendekia langsung menikah juga ada ya. Nah, kemudian yang nganggur ada juga, cuman punya goal setting biasanya gap year untuk tahun depan bisa masuk ke perguruan tinggi yang lebih difavoritkan begitu Bapak Ibu. Nah, cuman menjadi sebuah pertanyaan kalau kuliah di mana, kerja mau kerja apa, atau nikah dengan siapa, atau nganggur mau apa. Nah ini, cuman ada hasil riset menunjukkan bahwa setiap lulusan itu ada sekitar 3, juta pelajar di SMA, itu yang bisa kuliah itu hanya sekitar 1,8 juta Bapak Ibu. Berarti sisanya sekitar 1,9 juta ini tidak kuliah. Jadi hampir separuh lulusan SMA, madrasah aliyah, SMK, ini hampir separuhnya tidak kuliah. Nah, kemana saja yang tidak kuliah dan kenapa harus kuliah? Nah, ini kita lihat fakta-fakta ya Bapak Ibu ya. Ternyata banyak sekali ya, 9,9 juta anak muda di Indonesia itu menganggur dan paling banyak adalah lulusan SMA. Nah, pengangguran terbanyak itu SMA, di level SMA atau SMK Bapak Ibu. 9,31% itu SMK, kemudian 8,15% ini pengangguran terbuka itu paling banyak di usia SMA dan SMK. Nah, ini harus kita sadari Bapak Ibu ya, di luar sana yang hampir separuh lebih itu tidak bisa melanjutkan kuliah. Nah, kemudian sisanya bagaimana bekerja Bapak Ibu ya? Ternyata BPS tahun 2023 itu menunjukkan bahwa terbanyak angkatan kerja itu adalah memang di bawah SD ke bawah, cuman setelah itu adalah SMA. Ini juga menapaki jenjang angkatan kerja. Nah, kemudian kuliah sekarang ya, Bapak Ibu ya. Nah, memang kuliah itu memang sangat penting karena salah satunya bahwa ilmu itu adalah salah satu jaminan masa depan anak-anak kita. Beberapa pentingnya kuliah, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat tentunya meningkatkan keterampilan profesional, memperbesar peluang untuk berkarir, mempertajam adaptasi, ya, mendewasakan pola berpikir, kemudian memperluas relasi. Nah, cuman ada beberapa hal yang penting sekali untuk kita sadari semenjak dini bahwasanya kuliah pun masih bisa tersesat dalam tanda kutip. Nah, ini buktinya riset menyatakan bahwa 87% mahasiswa Republik Indonesia itu merasa salah memilih jurusan. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang dalam tanda kutip menjadi sebuah kewaspadaan kita selaku orang tua, tidak hanya membiarkan anak itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi punya tanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya. Kita selaku orang tua itu tidak hanya serta-merta mengiyakan saja, karena memang anak di usia transisi terutama ya usia 17-18 tahun itu masih mencari jati diri ya, mencari jati diri, saya itu cocoknya seperti apa dan sebagainya, dan sangat sekali dipengaruhi oleh teman-temannya Bapak Ibu.
Nah, karena memang setiap manusia itu adalah produk keberhasilan. Jadi tidak ada produk gagal manusia yang lahir. Karena manusia itu uniquely punya potensi yang luar biasa. Nah, kalau potensi ini kita asah, maka menjadi sebuah kompeten. Nah, kompetensi ini harus ada kompetisi baru melahirkan sebuah prestasi. Nah, fitrah insani manusia potensinya itu ada 3 lapis ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dari lapisan luar itu adalah body, tubuh, contohnya indera, action, gerakan ya, speech ya. Kemudian lapisan yang kedua adalah things, berpikir, emosi, jiwa, personality, kepribadian, dan yang lapisan terakhir ketiga adalah spirit ya, core belief-nya, identifikasi dirinya, pengenalan siapa dirinya ya, spiritnya begitu Bapak Ibu. Nah, maka dari situ muncullah contohnya ada fisik ya, ada kecerdasan fisik, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan yang terakhir kecerdasan spiritual. Nah, karena memang anak-anak itu harus punya mindset dulu ya, cerdas secara pikiran dulu, karena pikiran itu akan membangun kata-kata, kemudian menjadi sebuah tindakan, tindakan kemudian diulang terus menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi karakter, dan karakter itu akan mempengaruhi yang namanya nasib Bapak Ibu. Nah, tetapi ini saja tidak cukup. Kenapa? Karena butuh yang namanya kecerdasan emosi. Jadi kalau menurut teori Frank Otley itu adalah intellectual quotient atau kecerdasan intelektual itu cukup untuk menjadikan anak sukses, ternyata tidak cukup. Ya, menurut Daniel Goleman itu ada kecerdasan emosi yang harus dibangun. Tentunya yang kedua ini juga tidak cukup. Kenapa? Karena ada kecerdasan di atasnya yang disebut sebagai kecerdasan spiritual, core belief, keyakinan, ya, kedekatan kita sama Tuhan itu akan sangat mempengaruhi sekali bagaimana nasib kita Bapak Ibu ya. Nah, anak-anak, nah ini Bapak Ibu di kelas 12 pertama kali masuk. Nah, kemudian di program intensif ya, perguruan tinggi ini negeri ini Bapak Ibu terutama, itu anak-anak diminta untuk membuat peta diri, rencana ke depan, life mapping. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, ini salah satu contoh yang kami berikan kepada anak-anak untuk bisa memetakan diri. Nah, ini anak-anak kita contohnya ini Bapak Ibu ya. Apakah menurut Anda kuliah penting? Nah, jika penting, apa alasannya? Contoh, ini anak sendiri Bapak Ibu ya, ini kelas 12 sekarang. Penting karena saya sebagai seorang perempuan, nah ini Putri ya, harus memiliki pengetahuan yang luas dan berpendidikan tinggi untuk mendidik anak saya nantinya. Contohnya pekerjaan yang diminati di bidang sosial, ya, kemudian jurusan pilihan itu kita ambil ada 3, contohnya idealis, ada yang realistis, dan ada yang optimis. Oh, pilihan cita-cita idealis seperti menjadi dokter. Kemudian yang kedua yang lebih realistis, menjadi seorang perawat anestetik. Kemudian yang ketiga lebih optimis lagi. Nah, contohnya farmasi. Nah, ini anak-anak itu sudah diminta untuk membuat namanya peta sukses diri. Tapi di sini tidak hanya peta sukses diri, tapi ada upaya-upaya yang digunakan untuk menjemput apa yang dia impikan. Contohnya ada upaya-upaya, apa upaya yang Anda lakukan, contohnya untuk bisa sukses masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian impikan. Contohnya belajar bersama, selalu berusaha, memperhatikan guru di kelas, dan berdoa. Tapi juga ada amalan-amalan spiritual Bapak Ibu yang kita berikan biar ibaratnya mempermudah jalan hidup gitu ya. Contohnya saya berusaha istiqomah, sholat qiyamul lail, tahajud, ya, selalu meminta ridho dan doa dari orang tua. Kemudian juga taat dan sopan pada guru ustadzah di sekolah. Anak-anak itu diajari semenjak pertama itu untuk peta sukses diri. Nah, apakah peta ini kemudian kita lihat? Nah, kita akan cek dengan konsistensi apa yang dia tuliskan melalui nanti jurusan yang dia inginkan, baik pilihan pertama, kedua, ketiga. Ini contoh ya Bapak Ibu, besok masuk ke perguruan tinggi sudah lebih dari 3, tidak hanya S1, ada D4, D3 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ya Bapak Ibu. Ini tadi pengantar dulu tentang kondisi potensi anak-anak, kemudian bisa membangun sebuah kesuksesan gitu ya.
Nah, ini hasil pemetaan psikometrik itu kita menggunakan 5 data. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti kalau konseling lanjut, insya Allah data ini ada di bimbingan konseling. Nah, insya Allah datanya lengkap. Yang pertama, di kelas 10, putra-putri Bapak Ibu ya, anak-anak kita, itu di tahun 2022 masuk kelas 10 kita psikometrik dengan LPT Sindo. Nah, nanti dari situ ada yang bisa kita lihat beberapa peta diri anak-anak. Baik IQ, kemudian ada EQ, kemudian ada personality, sampai multiple intelligence, sampai profesinya seperti apa. Kemudian selama di sekolah dari kelas 10, 11, 12, nanti ada rapat semester 1 sampai 5 untuk mematrikulasi masuk ke data eligible atau 40% di sekolah Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, nanti di ranking baik di kurikulum Merdeka ini, baik IPA maupun IPS itu memang dijadikan satu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada 73 anak, itu ranking 1 sampai 30 anak yang kita ambil, kita masukkan ke dalam data pusat pangkalan data sekolah dan siswa namanya PDSS. Nah, nanti akan di situ kemudian dibersamai oleh Bapak Ibu guru untuk bisa memilih jurusan yang dia inginkan. Tapi tidak hanya milih, nanti kita akan sharing lagi ya. Kemudian yang ketiga data skolastik ya Bapak Ibu. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah menerima rapot juga hasil beberapa skolastik tes dengan beberapa bimbingan belajar ya. Ada 4 bimbingan belajar ya, seperti contohnya Primagama juga ada, GO ada, kemudian ada Bridge ada. Nah, insya Allah nanti selanjutnya kita akan inisiasi dengan bimbel-bimbel lain biar ada variasi-variasi soal yang lebih komprehensif Bapak Ibu. Kemudian ada data yang keempat namanya ABM. Apa itu? Assessment Bakat Minat, diselenggarakan oleh pemerintah Bapak Ibu. Nah, yang terakhir kemarin sebelum kepulangan ya di akhir semester 5 itu kita kerjasama dengan Universitas 11 Maret untuk melakukan psikometrik ulang untuk melihat IQ dan EQ serta MI ya, multiple intelligence dan peta profesi dan dominan di mana mata pelajaran yang dia kuasai itu lengkap Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Ini contoh di psikometrik awal di tahun 2022 sebenarnya anak-anak, cuman ini kami ambil sampel di tahun 2023. Contohnya ini salah satu anak kami ya di Insan Cendikia, IQ-nya contohnya 124. Maka masuk kategori apa? Oh, masuk kategori cerdas. Nah, cerdasnya di bidang apa? Ternyata ada ini. Yang tinggi itu di berpikir fleksibel sama kemampuan abstrak konseptual. Nah, tapi kurang di berpikir praktis. Maka ini diarahkan ke ilmu-ilmu yang abstrak ya. Contohnya engineer informatika, programmer. Nah, itu masuk Bapak Ibu. Ini contoh. Kemudian kalau kita lihat rata-rata di kisaran data, itu IQ yang di atas 130 Bapak Ibu, itu sebenarnya hanya sedikit. Hanya sekitar 2% populasi ya. Yang banyak itu hampir 95% itu di angka 70 sampai 130. Nah, lebih sedikit lagi di antara 85 sampai 115 itu sampai sekitar hampir 70%. Nah, kita petakan lagi di atas 100% itu sampai 115 itu 34%. Nah, kebanyakan anak-anak DC memang average. Artinya rata-rata ya. Kenapa Bapak Ibu? Memang sekolah Insan Cendikia di sini bukan the best input ya. Kalau Bapak Ibu lihat beberapa sekolah yang minimal inputnya 115 itu berarti masuk 14% populasi yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, itu memang sudah anak-anak yang tergolong cerdas ya. Itu inklusi ya, ibaratnya cerdas istimewa berbakat. Tapi bagaimana anak-anak yang dalam tanda kutip average rata-rata? Nah, ini prosesnya Bapak Ibu ya. Prosesnya, nah kita bersamai sehingga tidak hanya the best input tetapi the best proses sehingga bisa menghasilkan product knowledge itu yang luar biasa. Ini data-data dasar IQ ini berkorelasi dengan prestasi Bapak Ibu. Ini sekitar 4 tahun yang lalu. Kami sudah melakukan pemetaan ini Bapak Ibu di putra-putri Bapak Ibu
apa korelasi antara IQ sama rata-rata nilai semester 1 sampai 5. Itu sudah kita petakan. Nah, ternyata memang sangat berpengaruh bahwasannya IQ itu mempengaruhi prestasi akademik siswa ya. Ini contohnya seperti riset ya, kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap pelajaran fisika, mempengaruhi sampai 40%. Ini contoh aja Bapak Ibu. Kemudian kecerdasan IQ mempengaruhi ilmu mapel biologi sampai 57%. Ini contoh-contoh riset. Nah, bahkan Bapak Ibu, ini data dari hasil kedokteran Universitas Indonesia bahwasanya anak-anak yang akselerate itu IQ di atas 130 Bapak Ibu. Itu ternyata memiliki indeks prestasi kumulatif yang tinggi. Ternyata berkorelasi dengan IPK yang tinggi. Seperti itu. Oh, ternyata apakah IQ itu akan mempengaruhi juga yang lain? Nah, ternyata ini ada jurnal psikologi IQ di atas 130 secara intelektual ya baik nih psikogramnya ya. Ada kemampuan umum, baik-baik sekali. Tapi ada aspek personality yang kematangan emosi, penyesuaian diri, dan motif berprestasinya itu kurang, bahkan ada yang tidak ada yang rendah Bapak Ibu. Cukup ya, cukup sama kurang. Nah, kadangkala anak-anak yang IQ-nya tinggi, kadangkala immature atau tidak matang secara stabilitas emosi. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini ada Ananda yang IQ-nya 136, biasanya ada kematangan emosinya yang kurang stabil, agak rendah, itu nanti underachiever ya. Contohnya anaknya terlalu perfeksionis, ada super sensitif, baperan, ya kurang punya keterampilan sosial, kemudian malesan. Nah, ini yang menyebabkan nanti IQ-nya itu tinggi tapi tidak terlihat di proses di mana nilai akademik rata-rata dari semester 1 sampai 5 itu tidak muncul baik seperti anak-anak yang lain. Ada nggak Bapak Ibu contohnya IQ-nya biasa tapi akademiknya tinggi? Ada. Memang biasanya anak ini punya kemampuan repetitif yang bagus, rajin, seperti itu. Nah, jadi IQ itu tidak mutlak mempengaruhi nilai akademik. Tadi secara riset bisa mempengaruhi 40, contohnya 40% sampai 50% ya. Ada faktor-faktor lain di luar itu Bapak Ibu. Nah, nih contoh ya. Ini salah satu peserta didik dengan IQ tinggi, tapi matematikanya nilai kurang. Nah, ini namanya disebut sebagai underachiever. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh riset ya, jurnal-jurnal penelitian. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa cek juga kecerdasan emosi dari anak-anak kita. Sebenarnya ada 4 ya, ada diri dan orang lain. Kalau diri itu contohnya kesadaran diri dan manajemen diri. Nah, kemudian ada yang berhubungan dengan sosial atau orang lain ya. Contohnya kesadaran sosial itu seperti empati, kesadaran organisasi, kemudian pelayanan, aspek pelayanan dan sebagainya ya. Nah, ini banyak sekali, ini berhubungan dengan keorganisasian, manajemen pemimpin dan sebagainya ya. Kalau anak-anak punya kecerdasan emosi yang bagus, IQ-nya cukup, bisa menjadi leader yang bagus biasanya gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kecerdasan emosi nanti akan berpengaruh dengan daya resiliensi, ketahanan diri, nanti disebut sebagai aspek adversity quotient atau kecerdasan dalam mengelola kesulitan di dalam hidup ya. Contoh-contoh ya Bapak Ibu, nanti putra-putri Bapak Ibu sudah ada yang namanya kecerdasan emosional seperti aspek psikologis sama adversity quotient atau kecerdasan dalam mengelola sebuah kesulitan di dalam hidup. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya ada kategori 3 ya. Kalau di adversity quotient itu yang pertama ada quitter ini tertinggal, dia harus butuh aspek fisiologis terjamin. Kalau di dalam teorinya Maslow itu ada kebutuhan dasar itu makan, minum ya. Kemudian rasa aman. Nah, itu yang sedang itu harus dipenuhi keamanan hati, keamanan jiwanya, cinta dan rasa memiliki, harga diri, nah baru dia akan bisa mencapai puncak, yaitu bisa mewujudkan aktualisasi diri anak-anak. Nah, ini tinggi sekali ya, 162 ini cukup tinggi. Nah, kemudian ada juga aspek bidang minat Bapak Ibu ya. Contohnya ini minat yang paling tinggi apa? Ini ada mechanical ya. Tadi ini berhubungan dengan materi tadi Bapak Ibu,
IQ-nya 126, kemudian kemampuan mekanikalnya bagus, scientific-nya bagus, mengajak juga bagus, clerical itu hal-hal yang bersifat rutinity ya, itu juga bagus, ketelitian. Nah, makanya anaknya ini kalau masuk ke teknik ini, masuk ke industri, kemudian juga bisa ya, selain programmer industri, itu mampu membuat influence ya, mempengaruhi bawahan-bawahannya, biasanya bisa seperti ini ya. Begitu. Yang kurang musikal lah, ini kurang senang musik ya, medical ini nggak diarahkan ke kedokteran mungkin ya. Nah, ini seperti ini. Nah, dari sini juga ada data yang namanya MI ya, multiple intelligence. Ini kecenderungannya tadi logika. Makanya sudah IQ-nya tinggi, kemudian logika, kecenderungannya ini nyambung semua Bapak Ibu ya. Nah, ini dijuruskan ke IPA, ada jurusan informatika, ada cyber security, berarti sama ya, programmer atau matematika bisnis tadi. Nih, gambaran karirnya. Ini nyambung Bapak Ibu dengan yang saya contohkan. Nah, ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Nah, ini data IQ anak-anak ya, dari awal sampai akhir dari LPT Sindo. Nah, kemudian kemarin kita juga melakukan psikotes melalui kerjasama dengan Unitas 11 Maret di Sabtu tanggal 13 Desember 2024 yang kita ukur aspek ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kami tutup namanya ya. Ini contohnya IQ-nya ada yang superior 134 Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Oh, ketertarikannya cukup. Ini MI-nya. MI-nya ada cukup tinggi, logisnya cukup tinggi, yang rendah interpersonal, berarti dia kurang suka terhadap dunia komunikasi dengan orang, tertariknya ke logis matematik, sehingga dia diarahkan ke engineer ya, ke teknik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga ada aspek kepribadian dan jurusan Bapak Ibu ya. Ada kemandirian, dorongan prestasi, hubungan sosial. Nah, ini kurang, tadi sudah nyambung sekali, karena kemampuan interpersonalnya berhubungan dengan orang kurang suka, maka hubungan sosialnya juga kurang memuaskan gitu ya. Maka jurusan yang direkomendasikan adalah arsitektur, ada teknologi informasi komunikasi ya, ini programmer ya, bukan komunikasi publik, kemudian teknik mesin, karena arahannya tadi ya IQ-nya 100 berapa tadi? 134 itu sudah superior Bapak Ibu ya. Kemudian bagus di logik matematika, diarahkan ke engineer ya, teknik gitu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti ada pilihan-pilihan yang mana yang paling bagus ini matematika nilainya. Nah, makanya logik matematik engineer, kalau bagusnya nanti di linguistik, bahasa ya diarahkan ke jurusan bahasa, kalau bahasa asing ya masuk ke ilmu apa ya, contohnya HI, hubungan internasional dan sebagainya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini data IQ UNS tertinggi ini 134 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nilai akademik. Nah, kita yang tadi disampaikan eligible itu ranking 1 dari berapa tadi ya? 30 yang masuk dari 73. Nah, itu angka 74 itu angka tertinggi 93. Untuk apa? Nah, ini Bapak Ibu, mohon ini menjadi perhatian yang penting untuk Bapak Ibu untuk mengarahkan Ananda. Ini berdasarkan tahun lalu ya. Ini contoh Bapak Ibu. Kalau tertinggi tahun lalu, alhamdulillah ini naik ya. Ini 93,77, ini 92,98. 92 ini tahun lalu. Ini kalau tahun lalu saya sebutkan namanya nggak apa-apa. Kalau tahun ini nggak saya sebutkan Bapak Ibu. Nah, ini yang IPS. Ini Bapak Ibu, kemarin ada yang di akuntansi IPB angkanya 93. Nah, ini yang kita petakan nanti putra-putri Bapak Ibu angkanya berapa, pengen masuk mana, silakan. Insya Allah nanti kita anak-anak juga kita jadwalkan konseling. Kalau pengen idealis, ini beda ya Bapak Ibu karena sudah ada angka. Kalau sudah angka 93, insya Allah pengen masuk. Contoh ini, Ananda 93 pengen masuk ke teknik mesin UNS, insya Allah oke, masuk. Pengen ke farmasi, ada, masuk. Pengen ke kedokteran, nah mohon maaf, belum bisa Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini contoh, ini fakta real ya, karena pembandingnya tidak hanya sekolah di IC, tapi sekolah di luar sana yang nilainya juga tinggi-tinggi dan indeks sekolahnya juga sudah lama. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, contohnya yang IPS, kemarin 91 masuk manajemen UNS Bapak Ibu. Kemudian 91 masuk desain interior, 88 masuk ke akuntansi UPN. Nah, insya Allah data kita lengkap. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang namanya ABM. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Contohnya seperti ini kalau kita mau analisis ya. Contoh, ini tertinggi apa? 88.
Ini kemampuan clerical, berarti dia cocok di bidang hal yang sifatnya pekerjaan rutinity, butuh ketelitian tinggi. Ya, kuantitatifnya kurang, maka jangan masuk ke dunia ngitung gitu ya. Dia tingginya di 88, ini ketelitian seperti itu. Ini tertinggi di clerical ya. Nanti bisa dibaca kemampuan untuk tugas-tugas sederhana dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian kalau minat, ini bakat ya. Nah, contohnya ini tertinggi dia apa? Kerja lapangan. Tadi Bapak Ibu. Ini kemampuan rutinitis tapi kerja lapangan. Maka dia apa? Contohnya dia eksplorasi penelitian. Nah, diarahkan eksplorasi penelitian. Contohnya perlindungan flora fauna. Mungkin ini ya pilihan satu, minatnya dia elektro. Minatnya elektro tapi kemampuan kuantitatifnya kurang. Berarti nggak sesuai nih antara bakat dan minat, kurang tepat. Karena apa? Dia kemampuan clerical, dia punya minat di kerja lapangan, ini malah diarahkan ke elektro, itu kan pilihan satunya dia teleelektro ya, seperti ini. Jadi mungkin yang bagus ya riset ya, atau peneliti gitu. Nah, kemudian yang tertinggi di minat yang metodologis, ini kan ada minat ini ya dasar, nanti ada minat metodologis itu cara ya, pekerjaan yang terarah gitu. Ini influence ya, memberi pengaruh. Minat pemimpin, mengarahkan orang lain berdasarkan kelebihan yang dimilikinya. Jadi Ananda ini paling bagus memberikan pengaruh, kemudian kerja lapangan, nah rutinity ya, nah seperti ini. Oh, kendali kualitas, maka bisa menjadi R&D nih, research and development, seperti itu ya. Nah ini contohnya begitu Bapak Ibu ya. Ini hasil ABM ini, insya Allah nanti kalau kita konseling juga menggunakan data ini. Nah, kemudian ada data yang keempat, yaitu data skolastik. Dari tryout 1 sampai 5, insya Allah kemarin sudah 5 tryout, kemungkinan nanti akan ada tryout lagi Bapak Ibu terus-menerus dari berbagai bimbingan belajar. Nah ini ya, insya Allah nanti juga ada trik ya, masuk PTN itu skolastik bagaimana. Nah terakhir di LTMPT, ya skolastik itu insan cendekia ini ya, itu kalau dari 23.657 sekolah itu ya, kalau tertinggi jelas Man Insan Cendekia Serpong Bapak Ibu, angkanya 666. Nah, tapi kalau di IC ini angkanya kita peringkat 489 ya. Nah, seperti itu. Kemudian angka rata-rata 532 ini tahun lalu ada Ananda Safik ini angkanya 761. Kalau mau kedokteran di atas 700 Bapak Ibu. Nah, kita tryout itu kalau tidak masuk ke undangan, maka kita stimulasi dengan latihan tryout UTBK agar anak-anak terstimulasi. Pun juga demikian, karena kita tidak hanya mengandalkan undangan, karena kalau nggak keterima ke undangan boleh masuk ke UTBK. Tapi kalau sudah diterima di undangan, terkunci, sehingga nggak bisa mendaftar UTBK. Begitu Bapak Ibu. Ya, ini diterima di ilmu hukum UNS nih ya, 645 angkanya. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu sudah di atas 600, insya Allah kalau pengen masuk UNS itu sudah jurusan-jurusan favorit sudah oke lah. Tapi kalau kedokteran masih belum bisa ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kalau di swasta Bapak Ibu ya, kalau bisa itu anak-anak jangan diarahkan ke swasta dulu. Ya, contohnya masuk ke swasta itu terakhir-terakhir saja, biar anak-anak berjuang dulu ya Bapak Ibu. Ini contohnya masuk ke UMS, ini masuk teknik itu uang mukanya 20 juta, nanti uang per semesternya itu 372 ya. Kalau satu semester itu ngambil 24 SKS full maksimal ya sekitar 25 kali 3 ya sekitar 7.500.000 Bapak Ibu satu semester biaya untuk pendidikannya di teknik ya. Kemudian kalau di kedokteran, ini farmasi itu masuk di UMS itu 35 juta. Kalau kedokteran itu 2024 ini 242 juta Bapak Ibu. Ya. Nah, contohnya Unimus sudah hampir 400 juta Bapak Ibu. Kalau gelombang 3 itu di atas 460 juta. Nah, kemudian di UII itu sudah sekitar 295 juta. Ya, ini Bapak Ibu, tapi dia dibayar per tahun. Kemudian Unisula itu sudah 440 juta. Ini contohnya kedokterannya per UKT per semesternya 28 juta. Nah, kalau di SNBT terima prestasi,
SNBP undangan maupun tes. Ini tahun 2024, ini UKT-nya 1 sampai golongan 8 Bapak Ibu. Paling mahal kalau orang tuanya sangat mampu sekali itu 21 juta per semester. Kalau yang lain, contohnya di ilmu akuntansi, itu paling tinggi 7 juta. Kalau diterima di Mandiri, karena sekarang kampus itu sudah berbadan hukum, itu hampir 50% itu melalui jalur Mandiri Bapak Ibu. Sisanya bisa melalui prestasi dan SNBT tes. Maka kedokteran saja itu golongan 3, itu uang SPI namanya, sumbangan pendidikan institusi. Kalau sekarang berubah nama menjadi IP, iuran pengembangan institusi. Nah itu sampai 299 juta. Kita mendampingi anak-anak di jalur prestasi, membuatkan akun. Sekarang satu data Bapak Ibu, jadi jalur apapun itu kita buatkan akun register untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, satu akun untuk 3 link ya, untuk masuk prestasi, tes dan ujian mandiri. Nanti ujian mandiri itu ada yang pakai skor UTBK, ada yang tes. Tapi sekarang sudah banyak yang tes sendiri Bapak Ibu. Ya. Nah, ini hari ini ada agenda yaitu sosialisasi pendaftaran akun LTPNP ya, penetapan siswa eligible Bapak Ibu ini. Kemudian pendaftaran SNBP insya Allah mulai Senin depan ini sebenarnya anak-anak sudah mulai, tapi terakhir di bulan Februari. Ya, bulan Februari itu kita maksimal untuk milih jurusan ya. Kalau undangan itu hanya milihnya 2 Bapak Ibu ya. Tapi yang paling banyak diterima itu di jalur pertama, pilihan satu. Pilihan kedua itu sedikit sekali ya. Kemudian ada konsultasi, insya Allah nanti kita konsultasi ya. Nah, kemudian nanti juga kita datangkan beberapa mahasiswa untuk bisa sosialisasi ke anak-anak terkait dengan kampus-kampus tertentu seperti UNDI tahun lalu ya. Ada UNER, itu dari teman-teman mahasiswa, ada juga sharing alumni, dari alumni-alumni IC ya. Kemudian pendaftaran UTBK, SNBT ya. Nih, kemudian ada intensif, insya Allah habis Lebaran Bapak Ibu. Kalau kalender akademik itu sekitar tanggal 23 April itu sudah mulai UTBK. Bapak Ibu, jadi waktunya sangat mepet sekali. Nanti kalau sudah pulang waktu liburan setelah ujian sekolah, mohon bisa didampingi untuk belajar aktif UTBK. Karena setelah Lebaran itu selisih 2 pekan langsung UTBK. Ya, sekarang hanya 1 gelombang. Insya Allah nanti pengumuman UTBK itu tanggal 28 Mei 2025. Nah ini alumni-alumni Insan Cendekia, salah satu jaminan masa depan adalah menguasai terhadap ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi lebih terarah. Terima kasih Bapak Ibu, nanti kalau ada banyak kesalahannya mohon maaf ya. Ini dalam rangka membersamai anak-anak kita tentunya untuk bisa sukses bersama. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.